Han Feng memutuskan untuk menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dengan kelompok komite, tapi tentu saja ditambah dengan cerita bohong agar dapat memanipulasi si pria berambut putih itu. Bahkan Han Feng menunjukkan pistol miliknya, tapi pistol itu tidak cukup untuk mengalahkan kelompok komite. Han Feng juga menjelaskan, kalau sebelumnya kelompok komite adalah kelompok yang suka membantu orang-orang yang sedang kesusahan, tapi setelah mereka dipimpin oleh Jiang, mereka menjadi kelompok yang merampas persediaan dari orang lain. Han Feng menegaskan kalau mereka harus dikalahkan. Mendengar apa yang diucapkan oleh Han Feng, si pria mengatakan, kalau mereka ingin mengalahkan kelompok komite, mereka harus mencari bantuan dari orang lain. Setelah mengatakan itu, si pria berambut putih berjalan dan membuka pintu. Saat setelah pintu dibuka, tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya. Si pria membalasnya dengan pukulan, tapi berhasil ditahan oleh orang itu. Si pria terkejut pukulannya bisa ditahan. Saat si pria akan menyerang untuk kedua kalinya, Han Feng berteriak untuk berhenti. Ternyata orang itu adalah kenalan Han Feng, yaitu Suster Jin. Saat melihat Han Feng dengan kondisi tangan yang patah, dengan sigap Suster Jin langsung mengobati lengan Han Feng. Suster Jin menjelaskan alasannya datang ke tempat itu, karena ingin menemui kakek Li, tapi ternyata kakek Li sudah tidak bernyawa. Ketika Han Feng bertanya kepadanya, apakah Jiang membiarkan Jin Sui masuk ke sana karena Jiang membutuhkannya? Jin Sui mengiyakan hal tersebut. Jin Sui juga tidak bisa menolaknya karena Jiang sudah memberikan persediaan yang cukup kepada Jin Sui. Jin Sui menjelaskan kalau Jiang mengusir orang-orang yang sudah tua, termasuk kakek Li. Han Feng teringat dengan informasi dari Brother Li, yaitu ada sebuah kelompok yang bermusuhan dengan kelompok Jiang. Han Feng menyimpulkan kalau Jiang sedang bersiap berperang dengan kelompok itu, makanya dia menyingkirkan orang yang sudah tidak bisa berperang dan malahan mungkin hanya membebaninya. Jika peperangan itu beneran akan terjadi, Han Feng harus berhasil mencuri persediaan mereka. Si pria berambut bertanya kepada Han Feng, apa yang akan dia lakukan setelah berhasil mencuri semua persediaan mereka? Han Feng menjelaskan kalau dia yakin setelah berhasil mencuri persediaan itu, dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua jika mereka tidak memiliki persediaan. Setelah menanyakan itu si pria rambut putih pergi meninggalkan mereka berdua. Tiba-tiba Jin Sui bertanya kepada Han Feng, apakah dia masih membutuhkan bantuannya? Han Feng menjawab, mungkin dia masih membutuhkan bantuan Jin Sui untuk sekarang. Orang-orang yang sebelumnya mengejar Han Feng dan Brother Li melaporkan apa yang terjadi kepada atasan mereka, yaitu si Abang. Dalam kerusuhan itu tiba-tiba muncul seseorang, dan ternyata itu adalah Han Feng dengan kondisi satu tangannya terluka. Han Feng yang sudah menunjukkan diri di depan para anggota komite, dia langsung ditangkap dan dihajar habis-habisan oleh si Abang. Si Abang sangat marah kepada Han Feng, karena dia berusaha untuk mencuri persediaan makanan mereka. Di saat si Abang masih memukuli Han Feng, tidak lama ada seseorang yang memberitahu si Abang, kalau Jiang telah memanggil mereka untuk berkumpul. Akhirnya Han Feng dibiarkan sendiri di ruangan itu. Setelah mereka semua sudah pergi, Han Feng langsung menggunakan kemampuan dari cahaya hijau untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah luka-lukanya sudah pulih, Han Feng langsung melepaskan ikatan pada badannya. Han Feng memang sudah pulih, termasuk tangan yang sebelumnya patah, tapi dia sekarang merasa kelelahan karena telah menggunakan banyak energi untuk menyembuhkan dirinya. Saat Han Feng sudah merasa baikan, tiba-tiba terdengar suara orang-orang komite yang menuju ke ruangannya. Dengan cepat Han Feng berpura-pura kesakitan lagi dan melilitkan tali ke badannya. Ternyata orang-orang komite telah menangkap seseorang lagi, yang kemudian dimasukkan ke ruangan itu bersama Han Feng. Han Feng tetap diam agar orang-orang tidak mencurigainya. Dia hanya mengamati apa yang terjadi menggunakan indera pendengarannya. Setelah dirasa orang-orang itu sudah pergi, Han Feng mencoba melihat siapa orang yang telah ditangkap oleh kelompok komite selain dirinya. Ternyata dia adalah Brother Li yang sudah babak belur. Bahkan Brother Li sampai pingsan tidak sadarkan diri. Untuk menyadarkan Brother Li, Han Feng menamparnya dengan lumayan keras. Dengan tamparan Han Feng, akhirnya Brother Li tersadar kembali. Tapi si sialan Han Feng malah menampar sisi yang udah bonyok. Brother Li menceritakan kejadian setelah Han Feng ditarik oleh si pria berambut putih ke dalam ruangan. Saat itu Brother Li melihat anggota komite yang mendekatinya. Kemudian dia bersembunyi di sebuah ruangan yang sudah dia kunci. Di dalam ruangan itu, dia melihat ada sebuah lubang kecil yang menghubungkan ruangannya itu dengan ruangan di bawah. Karena dia khawatir akan ditemukan oleh orang-orang itu, maka Brother Li memutuskan untuk pergi ke ruangan bawah dengan bergelantungan menggunakan kabel di sana. Dia mengira kalau dia akan terhubung dengan basement 1 tapi ternyata itu adalah basement 2. Brother Li dikejutkan dengan banyak sekali kota yang sudah tersegel rapat. Saat Brother Li mencoba membuka salah satunya, ternyata isinya tuh sosis dengan ukuran yang besar. Saat Brother Li sedang fokus ke sosis-sosis besar itu, tiba-tiba ada seseorang di belakangnya dengan membawa tongkat pemukul. Dan setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi. Selain saat dia ditampar oleh Han Feng, untuk membangunkannya. Setelah mendengar cerita dari Brother Li, Han Feng tidak yakin kalau itu benar-benar sosis. Karena kalau komite punya suplai makanan sebanyak itu, kenapa juga mereka harus bersusah payah mencuri suplai makanan dari Han Feng? Han Feng berpikir lagi dan terpikiran kalau sebelumnya Jiang meminta Han Feng dan Brother Li bergabung dengan kelompoknya dan akan diberikan persediaan kepada mereka. Tapi Jiang justru menangkap mereka seperti ini. Mereka berdua langsung terpikir, mungkin saja Jiang berencana membunuh mereka berdua.
Raut muka mereka berdua langsung berubah ketakutan. Saat mereka sedang mengobrol, mereka mendengar ada orang yang mau masuk ruangan itu. Dengan cepat mereka bersembunyi sampai orang-orang itu kebingungan. Kemana perginya Han Feng dan Brother Lee? Ketika orang-orang itu sedang lengah, dengan cepat Han Feng dan Brother Lee meringkus kedua orang itu sampai tidak sadarkan diri. Setelah mereka membereskan kedua orang itu, mereka langsung keluar dari ruangan itu. Han Feng berniat untuk melaporkan semuanya kepada si Raja Iblis, apalagi tentang sosis-sosis mencurigakan itu. Tapi saat Han Feng mencoba menghubunginya, koneksi mereka terputus dan hanya terdengar suara sinyal aja. Han Feng takutnya si Raja Iblis membukakan pintu markasnya kepada orang lain. Apalagi kepada Hyuna yang memang sudah tahu kalau Han Feng mempunyai banyak persediaan. Setelah Han Feng keluar dari ruangan itu, mereka mendengar suara keramaian dari lorong. Ternyata itu suara dari orang komite yang sedang mengevakuasi para orang tua, perempuan dan orang-orang yang sudah terluka. Han Feng dan Brother Lee mengira kalau kekacauan itu mungkin karena perselisihan mereka dengan kelompok Li Zheng Hao. Mereka berdua pun memanfaatkan kekacauan itu dan mencoba berbaur dengan orang-orang di sana. Tentu saja mereka juga menutupi wajah mereka agar tidak ketahuan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar teriakan orang yang seperti kesakitan. Dan ternyata benar itu adalah ulah dari kelompok Li Zheng Hao. Hyuna yang sedang bertingkah mencurigakan di depan pintu markas Han Feng. Tiba-tiba, dikejutkan dengan kedatangan Jin Sui. Saat ditanya Hyuna sedang apa, dia hanya menjawab kalau dia sedang mencari makanan, tapi Jin Sui tidak terlalu mempercayainya. Apalagi jika memang sedang mencari makanan, kenapa harus dengan segerombolan orang itu? Jin Sui mengatakan kepada Hyuna dan gerombolannya, kalau dia ke sana untuk mengobati yang sakit. Hyuna tidak percaya dengan apa yang ucapkan oleh Jin Sui. Hyuna berpikir kalau Han Feng dan Jin Sui sedang merencanakan sesuatu. Kemudian Hyuna menyuruh dua orang dari mereka untuk menangkap Jin Sui. Dan bodohnya orang-orang ini mau nurut aja sama si cewek brengsek Hyuna. Jin Sui yang merasa tidak nyaman dengan perlakuan orang-orang itu, dengan kekuatan besarnya dia melempar kedua orang itu sampai tergeletak di lantai. Orang-orang yang melihatnya sangat terkejut termasuk Hyuna. Hyuna kemudian mengeluarkan pisau dari sakunya, dan langsung menyerang Jin Sui dengan pisau itu. Hyuna brengsek emang. Hyuna malah memprovokasi orang-orang kalau Jin Sui bukanlah wanita biasa. Ketika Jin Sui sudah mulai terpojok, pintu markas Han Feng terbuka. Dan tiba-tiba senjata yang dipegang oleh Hyuna dan para gerombolan bodohnya mulai bergerak-gerak yang membuat mereka terheran-heran. Ternyata itu adalah ulah si Raja Iblis yang menggunakan kemampuannya, yang menyebabkan semua senjata itu tertarik ke dalam portal miliknya. Ini si Raja Iblis lagi cosplay kah jadi Naruto. Dia dengan segel di tangnya membuat semua orang juga ketarik. Di sisi lain terjadi pertempuran yang disebabkan oleh kelompok Li Zheng Hao. Han Feng dan Brother Lee juga dikejar-kejar oleh si Jin Zhongzai. Si Jin Zhongzai sangat marah karena dia telah dipukul wajahnya oleh Han Feng. Apalagi Han Feng menggunakan kemampuannya untuk mengeraskan sarung tangannya. Ternyata bukan hanya kelompok Li Zheng Hao saja yang mengejar mereka, tapi kelompok komite juga mengejar mereka. Han Feng khawatir kalau begitu terus, mereka bisa tertangkap. Han Feng yang sudah mempunyai sebuah rencana untuk menyingkirkan orang-orang itu, menyuruh Brother Lee untuk pergi ke markas terlebih dahulu. Sedangkan Han Feng akan mengalihkan perhatian mereka, untuk memancing orang-orang itu. Han Feng memprovokasi mereka dengan mengatakan, kalau dialah orang di balik mahalnya harga suplai. Tentu saja semua orang menjadi sangat marah kepada Han Feng dan mengejarnya. Sekarang semua orang berniat untuk membunuh Han Feng. Han Feng yang sedang mencoba mengalihkan perhatian mereka. Tiba-tiba ada seseorang yang berhasil menghajarnya sampai terpental. Han Feng yang sedang kesakitan memaksakan dirinya untuk berdiri. Dan memang tujuan Han Feng yaitu tembok di belakangnya. Dia menggunakan kemampuan cahaya ungu pada tembok itu, yang membuat semua orang merasa terheran-heran karena temboknya tiba-tiba menyala. Setelah mereka terheran-heran oleh tembok yang bersinar, sekarang mereka juga terkejut karena cahaya pada tembok tiba-tiba menghilang. Ketika mereka terdiam keheranan, tiba-tiba tembok itu hancur dan salju yang tertumpuk di luar otomatis masuk ke dalam yang menyebabkan semua orang menjadi sangat panik dan berlarian. Setelah Han Feng berhasil keluar dari tumpukan salju itu, akhirnya dia bisa terlepas dari orang-orang itu. Dia merasa terheran-heran karena dia tidak merasa kelelahan. Padahal sudah menggunakan kekuatannya untuk membuka tembok besar itu, Han Feng mengira mungkin saja kekuatannya telah berkembang. Saat Han Feng memikirkan hal itu, tiba-tiba ada si pria berambut putih yang langsung bertanya kenapa Han Feng melamun. Han Feng merasa terheran-heran kenapa tiba-tiba ada si pria berambut putih. Dia menyimpulkan mungkin saja pria berambut putih selama ini mengawasi apa yang dilakukan oleh Han Feng. Saat mereka berdua terdiam, tiba-tiba orang-orang itu mulai mencari keberadaan Han Feng lagi. Dengan cepat pria berambut putih menarik Han Feng keluar dari tumpukan salju itu, dan membawanya ke sebuah ruangan yang tidak ada siapa-siapa. Setelah mereka merasa sudah aman dari kejaran orang-orang itu, Han Feng menanyakan, siapa sebenarnya si pria rambut putih itu dan kenapa dia membantu Han Feng. Akhirnya si pria berambut putih itu mengenalkan dirinya, yang ternyata dia adalah Li Zheng Hao. Han Feng yang mendengarnya seketika terkejut, karena Li Zheng Hao adalah musuh dari kelompok Jiang. Li Zheng Hao ternyata berniat mengajak Han Feng untuk bekerja sama karena tujuan mereka berdua sama, yaitu mengalahkan kelompok komite yang dipimpin oleh Jiang. Han Feng merasa curiga kepada Li Zheng Hao, karena saat sebelumnya dia menolak tawaran Han Feng untuk bekerja sama, tapi sekarang tiba-tiba dia yang mengajak bekerja sama.
Han Feng berpikir kalau bekerja sama dengannya kemungkinan mengalahkan kelompok Jiang jadi lebih tinggi, tapi di satu sisi, bisa saja Li Zhenghao mengkhianatinya. Han Feng pun memutuskan untuk menyetujui kerja sama itu karena tujuan mereka sama. Di sisi lain, Jiang dan bawahannya sedang merencanakan sesuatu dengan kendaraan berat itu. Si abang nyamperin Jiang dan melaporkan kejadian di bawah, yaitu terjadi longsor salju karena tembok di bawah hancur yang menyebabkan suhu di bawah semakin rendah dan semua orang menjadi sangat panik. Kemudian di abang membisikkan kalau kedua orang itu telah menghilang. Jiang tidak menghiraukan keberadaan kedua orang itu, tapi ternyata Han Feng telah menyelinap ke sana dengan Li Zhenghao. Han Feng sangat terkejut saat tahu ternyata kelompok Jiang mempunyai kendaraan militer. Saat mereka sedang membicarakan Jiang, tiba-tiba Li Zhenghao menyerang mereka tanpa basa-basi. Li Zhenghao menggunakan pistol untuk mengalihkan perhatian orang-orang itu. Saat semua orang sudah terlahirkan oleh suara pistol itu, dengan cepat Li Zhenghao menyerang mereka. Satu persatu orang-orang itu ditumbangkan oleh Li Zhenghao. Di saat perhatian mereka teralihkan oleh Li Zhenghao, Jiang yang tidak ada yang menjaga langsung ditodong senjata oleh Han Feng. Si abang langsung panik karena Jiang sudah tertangkap, tapi Jiang menyuruhnya untuk tenang. Ternyata Jiang sudah tahu kalau Han Feng akan datang ke sana. Jiang sudah tahu rencana Han Feng karena dia sudah memasang pelacak pada pistol Han Feng. Ternyata saat terjadi kerusuhan di rumah Han Feng, Jiang memiliki kesempatan untuk memasang pelacak pada pistol yang dia kembalikan kepada Han Feng. Han Feng bahkan kebingungan bagaimana dia memasangnya dengan secepat itu sampai Han Feng tidak menyadarinya. Jiang mengajak Han Feng untuk bekerja sama, tapi tentu saja Han Feng langsung menolak tawarannya itu. Han Feng tidak mau dijadikan anak buah oleh Jiang. Setelah Han Feng menolak tawaran dari Jiang, tiba-tiba muncul seorang prajurit dengan perlengkapan khusus yang membuat Han Feng terkejut. Han Feng langsung memalingkan pandangannya dari Jiang dan fokus ke prajurit itu. Han Feng yang sudah terpojok langsung melarikan diri dari para prajurit itu, dan untungnya Li Zhenghao dengan cepat menarik Han Feng agar tidak tertembak. Han Feng yang sedang panik ketakutan bertanya-tanya kenapa Li Zhenghao diam saja di saat mereka dikejar oleh para prajurit itu. Li Zhenghao menyuruh Han Feng untuk tenang. Pasukan khusus itu hanya berjumlah 3 orang. Li Zhenghao akan mengalihkan perhatian mereka sedangkan Han Feng harus menyerang Jiang. Tentu saja Han Feng ragu akan rencana itu karena mereka memiliki perlengkapan khusus sedangkan Li Zhenghao hanya mengandalkan tangan kosong. Tanpa basa-basi seperti biasa Li Zhenghao langsung dengan cepat menyerang para pasukan khusus itu. Li Zhenghao bergerak dengan lincah untuk menghindari peluru para pasukan itu. Han Feng yang menyaksikan kemampuan bertarung Li Zhenghao menyadari kalau pria itu bukanlah orang biasa. Jiang dengan si abang berniat meninggalkan tempat itu secepat mungkin menggunakan kendaraan militer. Han Feng langsung menggunakan kemampuan cahaya ungu untuk mengubah struktur lantai di bawah mobil itu, yang menyebabkan mobil itu tidak dapat melaju. Jiang dan si abang merasa heran dengan apa yang terjadi pada mobil itu. Apalagi karena tiba-tiba mobil itu seperti tenggelam dalam lumpur. Han Feng yang sedang berada di belakang mobil itu dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba melemparkan sebuah granat ke arahnya. Han Feng diam tidak bergerak saat granat mendekat ke arahnya. Ledakan pun terjadi. Han Feng terlempar oleh ledakan itu sampai Han Feng tidak sadarkan diri. Han Feng yang sedang tidak sadarkan diri kembali memimpikan domba seperti sebelumnya. Di dalam mimpi, Han Feng dikejutkan oleh domba yang berukuran sangat besar dengan lidahnya yang sangat panjang. Domba itu kemudian melilit badan Han Feng menggunakan lidahnya. Kemudian lidah si domba itu mengeluarkan cahaya hijau yang dapat menyembuhkan luka. Tiba-tiba Han Feng tersadar dari pingsannya dengan matanya dipenuhi cahaya hijau. Si abang yang sedang fokus pada mobil militer itu, tiba-tiba dikejutkan oleh tangan yang berselimut cahaya merah yang muncul di sampingnya. Dan ternyata itu adalah Han Feng dengan kemampuan barunya. Si abang yang terkejut karena Han Feng tiba-tiba muncul dan melenyapkan mobil militer, langsung menodongkan pistol ke arah kepala Han Feng. Han Feng yang melihatnya bukannya melarikan diri atau menyerah, tapi malah diam saja dan dengan cepat langsung menggenggam pistol yang dipegang si abang. Melihat apa yang dilakukan oleh Han Feng membuat si abang sangat terkejut sambil ketakutan. Termasuk Jiang juga yang berada di dekat si abang. Apalagi saat cahaya merah itu mulai merambat ke badan si abang. Seketika pistol dan pakaian si abang lenyap. Bahkan mobil yang terbuat dari baja saja lenyap oleh cahaya merah itu. Jiang yang melihat hal tersebut langsung pergi keluar dari mobil itu. Si abang yang sudah kehilangan pakaiannya seketika merasakan dingin yang luar biasa bahkan badannya sampai menggigil kedinginan. Si abang satunya lagi atau kembaran si abang, yang melihat itu langsung berteriak kepada Han Feng, dan langsung menyerang Han Feng dengan pipa besi di tangannya, tapi dengan mudah ditahan oleh Han Feng dengan kemampuan cahaya merah itu, yang membuat pipa besi itu menjadi hancur juga. Jiang si pengecut memilih untuk melarikan diri dan meminta bantuan kepada yang lain. Han Feng menghampiri orang yang sedang berada di dalam mobil militer, dan bersiap menggunakan kekuatan cahaya ungu. Setelah Han Feng menyentuh mobil itu, Han Feng langsung menggunakan kekuatan cahaya ungu pada keseluruhan mobil itu, yang membuat mobil itu seperti meleleh. Dengan kekuatan cahaya ungu dapat membuat baja yang keras menjadi sangat lembut seperti mochi. Orang-orang yang di dalamnya sangat panik, karena kejadian aneh itu, yang membuat mereka tidak bisa keluar dari mobil itu. Tiba-tiba ada yang menembak Han Feng dan untungnya hanya menggores pipi Han Feng saja. Dengan cepat Han Feng langsung beralih ke cahaya hijau untuk menyembuhkan luka yang dia terima barusan. Setelah itu Han Feng langsung mengejar orang yang tadi menembaknya. Orang-orang itu berlari ketakutan seperti sedang dikejar setan. Saat Han Feng mengejar kedua orang itu,
Tiba-tiba pasukan khusus melindungi orang-orang itu dengan cara menembaki Han Feng. Li Zhenghao yang melihat Han Feng dari kejauhan merasa heran dengan apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Han Feng. Han Feng menggunakan kemampuan cahaya ungu untuk mengubah tekstur lantai yang dipijak oleh pasukan khusus itu. Hal itu berhasil membuat pasukan itu kesulitan bergerak. Saat pasukan itu lengah, dengan cepat Han Feng memegang senapan mereka dan langsung menghancurkannya. Kemudian Han Feng menggabungkan cahaya hijau dan ungu untuk membuat senjata untuk menyerang pasukan itu. Seketika kedua pasukan itu pun sudah tumbang. Tapi sekarang kondisi Han Feng menjadi kelelahan akibat terlalu sering menggunakan kekuatannya itu. Han Feng yang mulai kehilangan kesadaran melihat si abang yang berniat menyerangnya. Tapi Han Feng yang sudah kehabisan tenaga pun tergeletak di depan si abang. Si abang yang sudah sangat marah kepada Han Feng berniat langsung membunuh Han Feng saat itu juga. Tiba-tiba ada yang menghajar si abang saat sedang lengah sampai terpental. Dan orang itu adalah Li Zhenghao. Li Zhenghao langsung mengangkat badan Han Feng dengan satu tangan saja. Asli kuat bener ini orang. Sampai bisa ngangkat si Han Feng cuma pakai satu tangan. Li Zhenghao memeriksa Han Feng apakah beneran tidak sadarkan diri. Ternyata Han Feng memang beneran sudah tidak sadarkan diri. Tiba-tiba terdengar suara banyak orang YG menuju ke arahnya. Dengan cepat Li Zhenghao pergi dari area sana. Ternyata benar itu adalah Jiang dengan bala bantuannya dengan sudah dilengkapi persenjataan. Saat Jiang datang, di sana sudah tidak ada Han Feng dan Li Zhenghao. Bahkan pasukan khusus aja sudah mati tergeletak. Si abang kembar sekarang sudah tidak ada dan hanya tersisa satu abang saja sekarang. Jiang sudah tidak bisa banyak bertindak. Yang sebelumnya Jiang berencana memindahkan markasnya. Sekarang sudah gagal karena pasukan khusus sudah mati dan ada juga yang menghilang. Jiang pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Han Feng terbangun dari pingsannya dan langsung berteriak granat. Setelah tersadar, Han Feng kebingungan tidak ingat apa yang terjadi. Han Feng bertanya ke Li Zhenghao tentang apa yang terjadi pada dirinya yang sama sekali tidak terluka. Li Zhenghao hanya menjawab, kalau Han Feng saja tidak tahu apalagi dirinya. Yang jelas sekarang Li Zhenghao sudah tahu rencana Jiang. Ternyata Li Zhenghao mengetahui rencana Jiang dari pasukan khusus yang sebelumnya dia tangkap. Dia mengatakan kepada Han Feng, kalau dia juga ingin tahu apa rencana Jiang, tanya saja ke orang ini. Han Feng menanyakan tentang kesepakatan apa yang dilakukan oleh Jiang dengan para tentara. Ternyata Jiang melakukan kesepakatan pertukaran, yaitu menukarkan suplai makanan dengan senjata. Han Feng tidak mempercaya ucapan si pasukan khusus itu. Tanpa basa-basi Li Zhenghao langsung mematahkan jari tentara itu, yang membuat si tentara berteriak kesakitan. Apes banget itu tentara ketemu Li Zhenghao yang dengan kejam menyiksanya. Tentara itu mengatakan kalau rencana mereka gagal, maka tugas mereka akan ada yang menggantikan. Li Zhenghao menanyakan, apakah salah satu dari mereka ada yang memiliki kekuatan super? Dilihat dari reaksi si tentara, Han Feng curiga kalau tentara itu berbohong, yang berarti salah satu dari mereka ada yang mempunyai kekuatan super seperti Han Feng. Li Zhenghao tanpa segan langsung mengakhiri hidup si tentara. Li Zhenghao menegaskan kalau jangan segan membunuh mereka. Mereka itu adalah musuh Han Feng dan Li Zhenghao. Setelah selesai, mereka berpisah di sana. Apalagi Han Feng harus melaporkan apa yang dia tahu kepada Brother Li dan si Raja Iblis. Han Feng kembali ke tempat di mana sebelumnya terdapat kendaraan militer. Han Feng mengamati sekitar tapi ada yang aneh. Kendaraan militer itu sekarang tidak ada satupun. Tidak lama kemudian, Han Feng melihat ada seseorang di sana. Han Feng bersiap dengan pemukul di tangannya untuk berjaga-jaga. Tapi ternyata yang menyerah malah dari belakang Han Feng. Untungnya Han Feng dapat menahan pukulan dari orang itu. Dengan memanfaatkan gabungan dari kekuatan cahaya ungu dan hijau, Han Feng berniat menyerang balik orang itu dengan gabungan cahaya ungu dan hijau di tangannya. Sebelum Han Feng bertarung habis-habisan dengan orang itu, untungnya Brother Li menyuruh mereka berhenti. Setelah Brother Li menerangi mereka, akhirnya mereka bisa saling melihat satu sama lain. Dan ternyata orang itu adalah Suster Jin. Karena mereka semua sudah berkumpul, Han Feng menjelaskan semuanya kepada mereka bertiga termasuk kesepakatan Jiang dengan tentara yang menukarkan suplai makanan dengan senjata milik tentara. Setelah selesai berdiskusi, Han Feng meminta mereka memeriksa setiap kendaraan di sana untuk mereka gunakan keluar dari tempat itu dengan lebih cepat. Tidak lama Brother Li menemukan sesuatu yang tidak biasa, yaitu kotak dengan isinya berbagai senjata. Saat Brother Li memanggil para wanita itu malah memanggil balik mereka untuk menghampiri mereka. Ternyata Suster Jin mendengar suara di balik kain itu. Si Raja Iblis mencari senter yang lebih terang untuk menerangi apa yang ada di balik tirai itu. Si Raja Iblis dengan senter super terangnya menerangi tirai itu. Sedangkan sisanya akan menarik tirai itu. Setelah tirai itu terbuka, mereka berempat terkejut dengan apa yang mereka lihat di balik tirai itu. Ternyata itu ada terowongan rahasia yang sangat besar sekali. Han Feng tidak menyangka kalau mereka dapat membuat terowongan sebesar ini, yang berarti tempat itu sudah tidak aman untuk ditempati. Brother Li memeriksa pinggiran terowongan itu, dan ternyata itu adalah pipa air yang mengarah ke apartemen mereka. Di saat Han Feng terfokuskan ke pipa air itu, si Raja Iblis main nyelonong masuk aja ke dalam terowongan. Han Feng yang menyadarinya langsung menghentikan si Raja Iblis dan mengingatkannya kalau tempat itu bisa saja berbahaya. Setelah melihat-lihat sekitaran terowongan itu, mereka memutuskan untuk kembali ke apartemen dulu. Di dalam apartemen, mereka menyiapkan perlengkapan untuk menyusuri terowongan itu termasuk makanan.
Untuk makanan Han Feng meminta si Raja Iblis untuk memberinya sebuah daging dan benih tanaman. Karena dengan kemampuan Han Feng dia dapat membuat makanan dalam jumlah yang banyak asalkan ada benih dan daging. Mereka juga membawa senjata untuk berjaga-jaga takutnya ada musuh di dalam terowongan itu. Han Feng menyadari kalau kemampuan si Raja Iblis meningkat, dia dapat dengan mudah mengambil barang-barang yang ada di dalam portalnya, tidak seperti sebelumnya yang kesusahan mencari barang yang ingin mereka ambil. Setelah selesai melakukan persiapan, Han Feng dan Brother Li pun pergi berdua, dan untuk si Raja Iblis dan Suster Jin tetap tinggal di sana, Han Feng sudah memperkuat pintunya agar tidak mudah dihancurkan. Tidak lama kemudian mereka sampari di pintu terowongan itu, Han Feng berharap dapat menemukan tempat yang aman di ujung terowongan itu. Di dalam terowongan itu ternyata suhunya juga dingin ditambah jalannya tidak semulus di awal. Setelah melewati berbagai medan yang beda-beda, mereka menemukan sesuatu, yaitu peda dari terowongan bawah tanah itu. Saat mereka sedang berdiskusi tiba-tiba Han Feng mendengar sesuatu, dia langsung menyuruh Brother Li diam dan mematikan senternya. Dan ternyata benar itu adalah suara mobil yang menuju ke arah mereka. Untungnya Han Feng menyadarinya lebih awal, jadi mereka dapat bersembunyi dengan tepat waktu. Han Feng mengira kalau para tentara itu adalah bala bantuan, karena sebelumnya para pasukan khusus itu dikalahkan oleh Li Zhenghao. Han Feng berniat mengikuti mobil itu, tapi mereka membutuhkan penyamaran, agar tidak ketahuan. Brother Li yang tahu jalan pintas sekarang memimpin penelusuran terowongan itu, tapi saat Brother Li mencari jalan keluar dari terowongan itu melalui saluran air, hampir semua penutupnya tidak bisa dibuka, dan untungnya ada satu yang dapat dibuka. Setelah menemukan penutup saluran air yang dapat dibuka, mereka langsung keluar dari sana. Dan ternyata itu adalah area parkiran. Brother Li yang sedang membanggakan dirinya karena dia hafal area sana dan dapat menemukan jalan keluar. Han Feng langsung menyuruhnya untuk jangan berisik. Mereka berdua dengan hati-hati menyusuri area itu. Sepertinya di sana telah terjadi perkelahian sebelumnya, bahkan mayatnya saja masih tergeletak di sana. Saat mereka mengamati area sekitar, mereka mendengar sesuatu yang ternyata itu adalah para pekerja yang seperti sedang membangun terowongan. Para pekerja itu bahkan dijaga oleh tentara. Ya walaupun tentara itu sebenarnya mengeluh karena mereka disuruh menjaga tanpa diberi makanan. Saat Han Feng memikirkan sesuatu, Brother Li melihat kalau tanahnya bergetar. Mereka berdua merasa terheran-heran. Para pekerja itu juga menyadari kalau tembok itu juga bergetar langsung pergi dari area sana. Tembok itu hancur seperti ada yang meledakannya. Setelah asapnya mulai hilang, ternyata itu adalah perbuatan seseorang dengan perlengkapan tentara. Matanya mengeluarkan cahaya hijau, sepertinya dia juga mempunyai kekuatan super seperti Han Feng. Kemunculan orang itu membuat Han Feng dan Brother Li terkejut, karena orang itu tubuhnya sangat besar. Bahkan Han Feng tidak percaya kalau dia itu seorang manusia. Han Feng berpikir kalau dia tetap di sana akan sangat berbahaya. Orang yang dapat menggali terowongan seorang diri tanpa peralatan penggalian khusus bukanlah orang yang normal. Setelah berhasil membuat terowongan, orang besar-besar itu langsung menanyakan mana makanannya. Tapi si tentara bilang kalau di sana tidak ada makanan karena terowongan itu belum selesai. Mendengar jawaban si tentara membuat orang besar itu menjadi sangat marah. Dia dengan marah memukul tanah dengan sangat kuat, bahkan sampai terjadi retakan pada tanah di bawah kaki mereka. Han Feng dan Brother Li sampai terkejut karena ranah di bawah mereka juga ikutan retak. Apalagi Brother Li sangat tercengang melihat apa yang terjadi. Mereka berdua memutuskan pergi dari tempat itu, tapi sialnya Brother Li malah bersin. Han Feng saja sampai tidak tahu harus berkata apa. Raut mukanya saja seperti sudah mau mati. Karena mereka sudah ketahuan, mereka dengan cepat langsung masuk kembali ke saluran air tanpa mengendap-endap. Mereka berdua berlari dengan sangat cepat karena dikejar oleh monster tentara itu. Monster itu menghantamkan tangannya ke tanah, yang membuat tanah di sana menjadi hancur berkeping-keping. Han Feng dan Brother Li yang sedang berlari menjadi terhambat akibat tanah di bawah kaki mereka menjadi hancur. Han Feng menyuruh Brother Li untuk pergi duluan. Dan Han Feng akan menahan monster itu sendirian. Brother Li pun pergi berlari duluan sedangkan Han Feng menggunakan kekuatan cahaya ungunya untuk melambatkan pergerakan monster itu. Seketika monster besar itu terhisap ke dalam tanah. Setelah menenggelamkan setengah badan si monster, Han Feng kemudian menggunakan cahaya hijau untuk mengeraskan kembali tanah di sekitarnya. Monster itu kesusahan bergerak sambil berteriak kesakitan setelah Han Feng menggunakan kemampuan cahaya hijaunya. Brother Li yang sudah pergi duluan melihat dari jauh ke arah Han Feng, dan berpikir kalau Han Feng sepertinya butuh bantuannya. Monster itu sekarang sudah mulai tenang tidak seperti sebelumnya yang mengamuk. Han Feng berpikir kalau dia terus menahannya seperti itu, mungkin monster itu akan menyerah mengejarnya. Han Feng yang sudah merencanakan untuk membuat monster itu tenang, tiba-tiba Brother Li datang dengan membawa pemukul besi, dan langsung menghantamkannya ke kepala monster itu. Han Feng langsung tercengang dengan apa yang dilakukan Brother Li. Hilang sudah rencana Han Feng untuk membuat monster itu menyerah mengejar mereka. Sekarang monster itu menjadi sangat murka. Tanah yang sebelumnya menahannya sekarang sudah hancur. Han Feng dan Brother Li langsung berlarian menjauhi monster itu. Han Feng sangat kesal karena sebelumnya dia menyuruh Brother Li untuk pergi duluan tapi malah datang dengan hal konyolnya. Brother Li bilang kalau dia hanya ingin membantunya. Mana mungkin dia meninggalkan temannya yang sedang kesulitan. Tapi lu bukannya ngebantu malah ngeganggu kocak. Karena monster itu mengamuk tidak karuan, sekarang terowongan itu sudah tertutup reruntuhan batuan yang menahan monster itu untuk sementara waktu.
Untungnya Han Feng dan Brother Lee bisa selamat dari batu yang berjatuhan itu. Sekarang mereka harus keluar dari sana. Brother Lee langsung berkata kalau Han Feng tidak perlu khawatir, karena Brother Lee pasti bisa mencari jalan keluar dari sana. Seperti biasa dia membanggakan kemampuan daya ingatnya. Dia berkata kalau dia masih mengingat peta terowongan itu yang sebelumnya mereka lihat. Dengan percaya dirinya dia menyuruh Han Feng mengikutinya. 10 menit kemudian mereka kembali ke saluran air apartemen mereka. Setelah lama berjalan mereka tidak juga keluar dari tempat itu. Han Feng yang sudah kelelahan duduk diam. Dan tiba-tiba dia merasakan hembusan angin. Han Feng langsung pergi menuju arah hembusan angin itu. Setelah sampai di ujung tempat itu memang ada cahaya. Tapi untuk keluar dari sana akan cukup sulit karena itu bukanlah jalan yang bisa dilalui dengan hanya berjalan kaki. Brother Lee dengan semangat mengajak Han Feng untuk keluar dari sana dengan segera. Mereka pun pergi memanjat ke arah cahaya itu. Mereka harus berhati-hati karena tanjakan itu sangatlah licin. Akhirnya mereka berhasil keluar dari tempat itu. Mereka sekarang berada di luar apartemen. Mereka yang sudah lama tidak melihat keluar cukup terkejut dengan kondisi di luar. Untungnya badai saljunya sudah berhenti. Jadi mereka bisa menjelajahi tempat itu. Han Feng sadar kalau gedung di depannya itu adalah gedung Ding Peng, yaitu gedung tertinggi yang ada di 5 km radius dari apartemen mereka. Brother Lee yang mendengarnya menjadi terkejut, yang berarti mereka pergi ke arah yang salah. Han Feng kemudian menyusun rencana bagaimana caranya mereka bisa pulang tanpa tersesat lagi. Han Feng berkata kalau mereka tidak akan bisa sampai ke sana dalam sehari apalagi dengan kondisi salju yang mulai turun lagi itu. Brother Lee dengan percaya diri bilang jangan khawatir kepada Han Feng. Soalnya di perjalanan nanti dia punya kenalan di daerah sana. Mereka pasti akan mendapat bantuan orang-orang di sana. Brother Lee seperti biasa dengan percaya diri kalau dia bisa melewati salju itu dengan mudah. Baru beberapa langkah dia sudah terjatuh. Ini orang kocak emang. Han Feng langsung membantu Brother Lee dan berkata dengan sabar. Kalau mereka harus berjalan pelan-pelan dalam kondisi salju seperti itu, mereka pun memulai perjalanan dengan hati-hati agar tidak terjatuh seperti sebelumnya. Setelah lumayan lama berjalan, mereka merasa sangat kedinginan. Kalau tidak segera menemukan tempat untuk berteduh mereka bisa mati kedinginan. Dalam perjalanan, mereka menemukan 2 orang yang sudah mati kedinginan. Sepertinya mereka pergi untuk mencari suplai makanan tapi mati kedinginan. Agar tidak mati kedinginan mereka harus terus bergerak agar tubuh mereka tetap hangat. Mereka juga harus segera menemukan tempat berteduh. Akan sangat berbahaya jika terus melanjutkan perjalanan dalam kondisi seperti itu. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah bangunan yang sepertinya ada orang di dalam bangunan tersebut. Tidak lama kemudian mereka melihat seseorang di balik salju. Dengan cerobohnya Brother Lee langsung menghampiri orang itu tanpa berpikir panjang. Dan ternyata insting Han Feng benar. Orang-orang itu bukanlah berniat menolong mereka tapi malah menangkap Brother Lee. Apalagi mereka mempunyai senjata. Saat Han Feng mau mengambil senjatanya, orang-orang itu langsung mengancam Han Feng agar tidak bergerak. Kalau tidak Brother Lee akan ditembak mati. Orang itu mengancam Han Feng untuk memberikan pistolnya kepada orang itu. Han Feng berpikir kalau dia melawan mereka sekarang, bisa saja Han Feng menang. Dengan menggunakan kekuatan penyembuh Han Feng bisa memulihkan luka tembakan, tapi Brother Lee pasti tidak akan selamat. Sekarang mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti perkataan kedua orang itu. Han Feng mencoba bernegosiasi dengan orang itu. Han Feng berkata akan percuma kalau membawa mereka. Apalagi supply yang dimiliki oleh Han Feng sudah mereka rampas. Orang itu menjawab kalau mereka punya alasan tersendiri untuk membawa mereka. Brother Lee menanyakan apa yang mereka bicarakan. Han Feng menjawab mungkin dia dan Brother Lee akan dijadikan suplai makanan. Brother Lee langsung kaget mendengar itu dan bilang ke Han Feng jangan menakut-nakutinya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai di markas orang-orang itu. Pintu masuknya saja masih menggunakan listrik untuk membukanya. Han Feng menyimpulkan kalau mereka pasti mempunyai generator listrik. Karena seharusnya aliran listrik dari pusat sudah diputus. Han Feng melihat bangunan di sekelilingnya yang sepertinya bangunan-bangunan itu baru dibangun. Han Feng terkagum melihat bangunan di depannya yang seperti benteng pertahanan. Kalau Han Feng bisa merebut tempat itu, dengan kemampuan Han Feng dan si Raja Iblis, mereka dapat membuat bangunan itu menjadi sebuah benteng yang sangat aman. Han Feng yang tersenyum tiba-tiba dipukul kepalanya oleh orang di belakangnya, dan menanyakan kenapa Han Feng malah tertawa. Han Feng hanya diam tidak bicara sepatah kata pun. Setelah sampai di sana, Han Feng dan Brother Lee disuruh untuk menggali menggunakan sekop yang ada di depan mereka. Kalau mereka sudah selesai menggali, orang-orang itu akan melepaskan Han Feng dan Brother Lee. Sekarang yang mengawasi mereka cuma 1 orang satunya lagi pergi ke dalam dan akan tidur. Han Feng meminta orang itu untuk melepaskan borgolnya terlebih dahulu sebelum mulai menggali. Tapi orang itu malah marah dan menyuruh Han Feng untuk cepat menggali saja tidak perlu banyak berbicara. Han Feng dan Brother Lee pun mulai menggali sambil membicarakan situasi yang terjadi. Han Feng penasaran dengan apa yang ada di dalam timbunan salju di sampingnya. Ternyata itu adalah tumpukan mayat yang sudah tertutup salju. Saat Brother Lee mengetahui ada tumpukan mayat di dekat mereka, hampir saja dia berteriak. Tapi untungnya Han Feng dengan sigap menyuruh Brother Lee untuk jangan berisik. Akan lebih berbahaya kalau orang yang satunya lagi bangun. Mereka harus segera kabur dari sana sebelum dibunuh oleh kedua orang itu. Han Feng mempunyai rencana untuk kabur dari sana. Dia membisikkan rencananya ke Brother Lee dengan pelan-pelan. Han Feng dan Brother Lee membuat keributan yang seolah-olah mereka sedang bertengkar untuk memancing orang yang menjaga mereka.
Sebutlah orang itu dengan nama si paman biar enak. Si paman yang terganggu dengan keributan yang diperbuat mereka, langsung mendatangi Han Feng dan Brother Lee sambil menodongkan pistolnya. Si paman hanya menghiraukan mereka. Si paman hanya menyuruh mereka untuk menyelesaikan galian itu sebelum matahari terbenam. Saat si paman lengah, mereka berdua langsung menghantam si paman dengan skop itu. Di sisi lain, orang yang satunya lagi sedang bersantai di dalam sambil membaca majalah dewasa. Tiba-tiba di hadapannya muncul Han Feng dan Brother Lee. Sambil menodongkan pistol ke arahnya, sekarang keadaan sudah berbalik. Kedua orang itu yang sekarang diborgol balik, Brother Lee menanyakan tentang tumpukan mayat yang ada di luar. Tapi mereka berdua juga tidak tahu apa-apa soal mayat itu. Han Feng berkata, "Oh jadi kalian bukan orang jahat, kalau begitu kalian akan dibebaskan?" Mendengar hal itu wajah mereka terlihat sangat senang, dan benar saja Han Feng melepaskan mereka. Bahkan sekalian dengan pakaiannya juga, sekarang mereka harus pulang secepat mungkin. Kejadian di terowongan itu sudah membuang banyak waktu. Mereka, di sisi lain, Suster Jin mengkhawatirkan Han Feng dan Brother Lee karena belum kembali juga. Si Raja Iblis menegaskan, kalau Suster Jin tidak perlu khawatir, Han Feng itu utusan si Raja Jahat, dia pasti baik-baik saja. Li Zhanghao juga meminta Suster Jin untuk dikhawatir. Lebih baik sekarang mereka fokus memikirkan bagaimana cara keluar dari situasi mereka saat ini. Si Raja Iblis yang sedang berbicara tiba-tiba tertidur. Suster Jin langsung menyelimutinya agar tidak kedinginan. Sementara Li Zhanghao pergi ke depan jendela dan mengingat kembali masa lalunya saat masih menjadi seorang petinju. Tidak lama kemudian Li Zhanghao meminta mereka untuk bersiap-siap meninggalkan tempat itu, karena para tentara sudah mulai memeriksa beberapa ruangan di apartemen itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang sedang memukul pintu dengan sangat keras. Pintu yang sudah diperkuat dengan kekuatan Han Feng pun hancur seketika. Mereka bertiga bahkan sampai terkejut kecuali si Raja Iblis yang baru terbangun dari tidurnya. Di balik asap itu muncullah si monster yang sebelumnya mengejar Han Feng dan Brother Lee. Di sisi lain terdapat banyak orang yang sedang membereskan suplai. Di sebuah ruangan ada orang yang sedang berdiskusi terkait kejadian sebelumnya di basement tempat Jiang dan tentara khusus bertarung melawan Han Feng dan Li Zhanghao. Ternyata orang yang berdiskusi dengan jenderal adalah Jiang. Jenderal yang penasaran orang seperti apa yang dapat mengalahkan pasukannya. Jiang menjelaskan kalau orang itu adalah Han Feng. Dia punya kekuatan super yang bahkan dapat melelehkan besi. Jenderal itu meminta Jiang untuk tenang. Jiang sudah memberi jenderal dan pasukannya banyak suplai makanan. Jenderal itu akan mengirimkan pasukan untuk memburu Han Feng dan nantinya akan dia interogasi. Di sisi lain di markas Li Zhanghao, si monster itu menanyakan siapa di antara mereka yang bernama Han Feng. Li Zhanghao menarik si Raja Iblis dan Suster Jin untuk menjauh dari si monster. Li Zhanghao sampai berkeringat. Monster itu bukan hanya bisa menghancurkan pintu yang sudah diperkuat dengan kekuatan Han Feng. Tapi Li Zhanghao juga merasakan kalau aura si monster bukan seperti manusia, tapi seperti hewan buas yang mengerikan. Li Zhanghao memutuskan untuk melarikan diri daripada berhadapan dengan si monster. Dia kemudian berniat memecahkan kaca jendela di belakangnya dengan tangannya. Tapi bukannya kaca itu pecah, tapi tulang tangannya yang retak. Si Raja Iblis menjelaskan kalau kaca itu juga sudah diperkuat oleh Han Feng. Suster Jin dengan baik berkata kalau di ruangan itu tidak ada yang namanya Han Feng. Si monster itu meminta maaf telah mengganggu dan pergi keluar. Saat melihat nomor apartemen, si monster merasa sudah benar ruangan itu. Monster itu langsung murka karena telah dibohongi. Dia langsung menghantai lantai ruangan itu yang membuat lantainya pada retak. Dengan cepat Li Zhanghao membuka jendela itu dan langsung melempar Suster Jin dan si Raja Iblis keluar. Sementara dia tetap di dalam untuk menahan monster itu. Saat berbalik ke belakang tiba-tiba sudah ada si monster dengan posisi siap menghantam Li Zhanghao. Di sisi lain, Han Feng dan Brother Lee melesat ke arah apartemennya menggunakan seluncuran salju. Han Feng memuji Brother Lee yang kepikiran untuk menggunakan seluncuran. Tidak lama akhirnya mereka sudah sampai di depan gedung apartemen mereka. Di lantai atas terdengar sebuah ledakan. Dibarengi dengan Suster Jin dan si Raja Iblis yang terlempar, si Raja Iblis menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan banyak kasur agar mereka selamat saat terjatuh ke bawah. Han Feng dan Brother Lee yang berada di bawah, dengan cepat menghindar. Untungnya mereka jatuh dengan selamat berkat kekuatan si Raja Iblis. Han Feng langsung turun untuk membantu mereka. Itu si Raja Iblis bisa-bisanya rebahan dengan santuy. Suster Lee mengatakan kalau tiba-tiba ada monster yang datang dan ingin menangkap Han Feng. Tiba-tiba sesuatu terjatuh lagi dari atas. Dengan cepat Suster Jin menarik Han Feng dan si Raja Iblis untuk melarikan diri. Buset dah itu si Raja Iblis tetap santuy. Ternyata yang barusan terjatuh adalah si monster gendut itu. Si Raja Iblis menyuruh Han Feng memikirkan sesuatu untuk menghentikan monster gendut itu. Seperti biasa Han Feng yang jenius langsung punya ide untuk menghentikannya. Han Feng menyuruh mereka untuk pergi duluan sementara Han Feng akan menghentikannya. Han Feng mengeluarkan sesuatu dari kantongnya dan bersiap melemparkannya kepada si monster gendut itu. Si gendut dengan bodohnya memakan apa yang Han Feng lempar barusan. Padahal Han Feng telah menanamkan kekuatan cahaya hijau pada benda itu. Tiba-tiba banyak sekali tumbuhan yang keluar dari si monster gendut itu. Si monster gendut itu berteriak kesakitan. Dia menggenggam semua tanaman yang tumbuh di mulutnya. Kemudian menarik semua tanaman itu dengan kekuatannya yang luar biasa. Sekarang monster gendut itu sangat marah dan sangat ingin membunuh Han Feng. Tapi saat dia melihat ke depan sudah tidak ada siapa-siapa di sana.
Karena si gendut itu gagal menjalankan tugasnya yaitu menangkap Han Feng. Sekarang si jenderal menyuruh pasukan khususnya untuk mencari keberadaan Han Feng. Jenderal menanyakan kenapa si gendut gagal menangkap Han Feng. Si gendut menjelaskan kalau dia memakan makanan yang dilempar oleh Han Feng dan tiba-tiba mulutnya dipenuhi oleh tanaman itu. Mendengar penjelasan si gendut, jenderal menjadi lebih bersemangat untuk menangkap Han Feng. Dengan memanfaatkan kekuatan Han Feng, mereka tidak perlu memikirkan soal suplai makanan lagi. Di sisi lain, Han Feng dan teman-temannya sedang berlindung di sebuah bangunan kosong. Han Feng menanyakan keberadaan Li Zhang Hao. Kemudian Suster Jin menjelaskan semua yang terjadi setelah Han Feng pergi. Para tentara itu sudah tahu tentang kemampuan Han Feng dari Jiang, makanya mereka ingin menangkap Han Feng. Saat Suster Jin menjelaskan kalau si gendut dapat dengan mudah menghancurkan pintu itu, membuat Han Feng sangat terkejut. Karena seharusnya pintu itu sangat kokoh, bahkan bom saja tidak akan bisa menghancurkannya. Saat Han Feng mengatakan kalau mereka tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan Li Zhang Hao, mereka harus segera pergi dari tempat itu. Suster Jin dan si Raja Iblis tidak setuju dengan keputusan Han Feng. Mereka ingin kembali ke sana untuk menyelamatkan Li Zhang Hao. Mereka yakin kalau dia masih hidup di sana. Di sisi lain, Li Zhang Hao yang sudah tertangkap dibawa keluar untuk memaksa Han Feng keluar. Suster Jin yang mendengar kalau Li Zhang Hao masih hidup dan dijadikan tawanan, langsung ingin pergi menyelamatkan Li Zhang Hao. Han Feng dan Brother Li berusaha keras menahan Suster Jin. Brother Li sampai tidak percaya kalau wanita seperti Suster Jin bisa punya kekuatan sebesar itu. Saat jenderal mengatakan kalau Han Feng punya seorang istri dan anak, membuat mereka semua tercengang. Jenderal berkata ke Li Zhang Hao, seperti mereka tidak mempedulikannya. Li Zhang Hao menjawab kalau dia baru beberapa hari bertemu dengan Han Feng. Jenderal langsung memukul Li Zhang Hao karena dia mengorbankan diri demi orang yang baru dia temui. Li Zhang Hao juga mengatakan kalau kedua wanita yang bersama Han Feng bukanlah istri dan anaknya. Mereka juga baru beberapa hari bertemu dengan Han Feng. Jenderal yang makin kesal karena dia hanya membuang-buang waktu saja, langsung memukul Li Zhang Hao lagi. Sekarang si jenderal menawarkan Han Feng, kalau Han Feng ingin berhubungan dengan wanita, dia bisa memilih sesukanya di markas tentara. Han Feng yang mendengar apa yang diucapkan oleh jenderal, tanpa pikir panjang langsung ingin pergi keluar. Han Feng, bisa juga lu ternyata dibodoh-bodohi. Untungnya Suster Li dan Brother Li menahannya agar tidak bertindak bodoh. Si Raja Iblis yang biasanya diam, sekarang dia yang sudah lelah melihat tingkah teman-temannya. Dia berkata kalau dia punya rencana untuk menyelamatkan Li Zhang Hao dan meminta mereka membantunya. Mereka langsung terdiam setelah mendengar apa yang diucapkan oleh si Raja Iblis. Di sisi lain, jenderal yang sudah kesal karena Han Feng tidak muncul-muncul, dia menginjak tangan Li Zhang Hao yang terluka sambil menanyakan kenapa Han Feng tidak muncul-muncul. Li Zhang Hao menanyakan apa sebenarnya rencana para tentara. Akan mustahil mereka memberi makan semua pengungsi itu dengan suplai yang terbatas? Jenderal itu menjawab, sudah seharusnya tentara membantu umat manusia. Orang seperti Li Zhang Hao tidak akan bisa mengerti apa yang ada di pikiran si jenderal. Tentu saja Li Zhang Hao tidak mempercayai apa yang diucapkan si jenderal dan mengatakan kalau dia pembohong. Karena Li Zhang Hao sebentar lagi akan mati, maka si jenderal memutuskan untuk memberitahunya tentang rencananya. Li Zhang Hao sangat terkejut saat tahu kalau tujuan mereka mengumpulkan para pengungsi itu untuk dijadikan makanan. Saat si jenderal akan membunuh Li Zhang Hao, tiba-tiba ada sesuatu yang terjatuh, dan itu ternyata makanan dan juga minuman. Bahkan ada rokok juga. Para tentara yang melihatnya langsung berlarian mengambil makanan yang berjatuhan itu. Si jenderal menyuruh anak buahnya untuk kembali, tapi tidak ada yang mendengarkan si jenderal. Tiba-tiba muncul kendaraan berat dari gedung itu, dan yang mengendarai alat berat itu adalah Han Feng. Si Raja Iblis menjelaskan rencananya kepada Han Feng dan yang lainnya. Pertama-tama mereka akan memberi makanan untuk mengalihkan perhatian mereka. Ketika perhatian mereka teralihkan oleh makanan, Han Feng langsung menyerang mereka dengan robotnya yang canggih. Suster Jin dan Brother Li yang belum mengerti cara berpikir si Raja Iblis. Harus Han Feng jelaskan ulang kepada mereka rencana realitanya. Yang dimaksud robot canggih adalah sebuah mobil atau apapun itu yang bisa dikendarai. Brother Li dan Suster Jin terheran-heran bagaimana bisa Han Feng mengerti apa yang diucapkan oleh si Raja Iblis. Han Feng tersenyum dan berkata kalau dia sering latihan. Han Feng menanyakan kalau di mana dia bisa mendapatkan mobil. Si Raja Iblis dengan santai berkata kalau dia sudah mendapatkan mobil itu. Itulah bulldozer. Han Feng dengan bulldosernya menyapu semua tentara itu. Si monster gendut itu mencoba menghentikan bulldozer dengan kekuatannya. Tapi si gendut juga tidak sanggup menahan bulldozer itu dengan hanya mengandalkan kekuatannya saja. Si jenderal mengancam Han Feng untuk berhenti atau dia akan menembak Li Zhang Hao. Han Feng tidak mendengarkan ancaman si jenderal dan terus menerobos ke depan. Membuat si jenderal terpaksa melompat untuk menghindari bulldozer itu. Han Feng menggunakan kemampuan cahaya ungu untuk mengubah tekstur salju yang berada di area Li Zhang Hao. Han Feng terus melaju dengan bulldozer itu untuk menjemput si Raja Iblis dan yang lainnya. Setelah sampai di pinggir gedung itu, mereka melompat keluar dan menaiki bulldozer itu. Setelah semuanya sudah naik, Han Feng langsung memajukan bulldozer itu lagi. Tapi para tentara itu menembaki mereka dari belakang. Si jenderal menyuruh anak buahnya untuk mengejar Han Feng secepat mungkin. Tapi mobil mereka akan kesusahan untuk melaju dengan kondisi salju setebal itu. Jenderal menjadi semakin marah apalagi bulldozer yang dibawa Han Feng adalah milik mereka.
Si jenderal menyuruh anak buahnya untuk mengikuti bulldozer itu. Tidak apa-apa walaupun lama juga. Tapi tiba-tiba ada banyak benda berat yang berterbangan ke arah mereka. Para tentara itu pun sekarang sudah berhenti mengejar karena benda-benda itu merusak mobil mereka. Mereka terheran-heran dari mana datangnya benda sebanyak itu. Untung si Raja Iblis dengan sigap menggunakan kemampuannya untuk mengeluarkan semua benda itu, untuk menghalangi para tentara. Ini bocil gayanya seperti seorang pahlawan saja. Tapi emang pahlawan sih. Setelah dirasa sudah cukup jauh, mereka sekarang bisa bersantai sejenak. Li Zhenghao mengucapkan terima kasih kepada mereka. Jika bukan karena mereka mungkin dia sekarang sudah tidak bernafas. Sekarang Han Feng berniat membawa mereka ke sebuah villa yang sebelumnya mereka rampas dari orang yang menangkap mereka. Tapi tiba-tiba bulldozer itu berhenti bergerak karena kehabisan bahan bakar. Han Feng menanyakan apakah si Raja Iblis mempunyai minyak. Di negara Han Feng, minyak goreng dan bahan bakar sama-sama disebut minyak. Si Raja Iblis menjawab, tentu saja sambil mengeluarkan sesuatu. Yang dia keluarkan malah minyak goreng yang sangat banyak. Han Feng sampai berteriak. Kalau yang dia maksud bukan minyak goreng, tapi minyak untuk bahan bakar.